Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan mendapatkan pahala berlipat ganda pada hari ini dan seterusnya. Selawat berangkaikan salam, tak pernah bosan-bosannya kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ananda yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini Bapak akan menyampaikan sedikit saja tentang sedekah di bulan Ramadan. Sedekah ini sangat luas. Ada sedekahnya secara umum dan ada makna sedekah itu secara khusus. Di mana makna sedekah secara umum yaitu seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu masuk ke dalam makna sedekah. Kalau sedekah khusus memberikan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita, maka itu termasuk ke dalam sedekah khusus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa contoh daripada sedekah umum? Seperti dicontohkan dalam hadis riwayat Tirmizi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum saja kita kepada saudara kita sesama muslim, maka itu termasuk sedekah. Kemudian kalau ada nenek-nenek menyeberangi jalan, kita bantu untuk menyeberangi jalan, itu sudah termasuk sedekah. Membantu seseorang untuk menaiki barangnya di atas kendaraan, itu juga termasuk sedekah. Itu sedekah yang umum. Kalau sedekah yang khusus, memberikan harta kita kepada saudara-saudara kita, itu adalah sedekah khusus. Dengan tujuan supaya untuk menghilangkan sifat bakhil yang ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ansyir ayat 96, "Wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Anak-anak apa yang dimuliakan Allah? Allah mengingatkan kaitannya sedekah dengan sifat bakhil, sifat tamak, bahwa seseorang harus menjauhkan dari sifat ini, sifat bakhil, sifat tamak itu tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang dijauhkan dari sifat bakhil tersebut, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang beruntung. Oleh karena itu, begitu pentingnya kita untuk melihat diri kita, apakah kita termasuk dari orang yang bakhil, orang yang tamak, orang yang pelit, orang yang kikir. Terkadang seseorang tidak merasa bahwa dia termasuk dari orang-orang yang bakhil. Dia sudah merasa berinfak, bersedekah, padahal ia tergolong ke dalam orang-orang yang pelit, orang yang bakhil. Tentunya bakhil di dalam sedekah itu masuk ke dalam perkara-perkara yang wajib untuk dikeluarkan. Apa itu? Yaitu adalah zakat, zakat fitrah, zakat mal. Anak-anak Bapak yang dimuliakan Allah, akhir daripada
Ramadan ini, maka kita dianjurkan untuk berzakat. Ada 5 orang kita semua situ, 5 orang yang semuanya harus berzakat. Apa bisa untuk menyucikan jiwa kita, bisa menghilangkan sifat tamak yang ada di dalam diri kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita tentang sedekah. Terlebih di bulan Ramadan, harus berbanyak-banyak sedekah. Kalau semisalnya kita punya makanan lebih di rumah, kan kalau bulan Ramadan makanan-makanan yang ada yang tak ada di bulan lain, maka di bulan Ramadan pasti akan ada. Kalau makanannya berlebih, maka silakan untuk bersedekah di tetangganya, di tetangga yang terdekat. Itu lebih baik. Kenapa? Keuntungannya sangat luar biasa, hikmahnya itu sangat luar biasa. Apa itu? Bisa mempererat silaturahmi, lebih-lebih dengan tetangga. Kenapa? Kalau misal kita sakit, kalau misalkan apa-apa di rumah kita, itu tak lain tak bukan adalah tetangga. Kalau kita pelit, kalau kita kikir, tak mau bersedekah, lebih-lebih dia orangnya berada, semuanya punya, tidak mau bersedekah. Kalau terjadi sesuatu apapun terhadap diri kita di rumah kita, maka tetangga tidak akan mau untuk membantu kita. Maka hikmah daripada sedekah ini sangat luar biasa, mempererat silaturahmi di antara kita, di antara tetangga kita. Ada suatu kisah, hiduplah seorang sepasang suami istri. Dia ini sudah 3 kali hamil, mengandung, tapi 3 kali dia merasa keguguran. Akhirnya dia tidak mempunyai seorang keturunan. Suatu ketika suami ini pergi berjalan. Nah, ketika dia berjalan tersebut menjumpailah seorang juru masak. Dan juru masak tadi berceritalah kepada suami ini tadi, ya, seorang laki-laki tadi. Dia bercerita, dia mengeluh. Ketika dia sudah bekerja lama sebagai seorang juru masak atau sebagai chef. Majikan yang pertama ketika itu menjuallah restorannya ke majikan yang baru. Tapi dia tidak tahan dengan majikan yang barunya. Dan pada akhirnya dia pengen untuk kembali kepada majikan yang lama, tapi dengan syarat dia harus membayar uang sebanyak 500 dinar. Dan akhirnya dia menyetujuinya. Padahal dia bekerja di tempat majikan yang lama sampai yang baru tersebut. Dia mengumpulkan uang sebanyak itu untuk mengajak istrinya untuk berkumpul, untuk kembali dengannya. Karena istri seorang chef tadi di kampung, sedangkan dia tidak di kampung, dia bekerja di luar. Dia pengen membawa istrinya tempat kerja di situ supaya sama-sama. Nah, suatu ketika mendengar kisah tersebut, seorang suami tadi yang tidak mempunyai keturunan tadi, maka dia pulanglah ke rumah, berceritalah dengan istrinya. Ternyata kesimpulannya, ini cerita singkat saja ya. Ternyata setelah sampai di rumah, istrinya merasa terharu dan ingin memberikan sebagian harta yang ia miliki. Ketika itu juga wanita tadi langsung memberikan uang sebanyak 500 dinar kepada, melalui suaminya tadi, diberikan kepada chef tadi. Begitu chef dapat duitnya tadi, chefnya tadi merasa senang luar biasa, merasa bangga mendapat pertolongan dari orang yang baik, ya.
sampaikan kepadanya, kata istri tadi melalui suaminya, sampaikan kepadanya, aku tidak mengharapkan apa-apa melainkan doa. Lalu dia bersedekah kepada seorang tukang sep tadi, tukang juru masak tadi. Dan pada akhirnya juru masak tadi merasa senang. Juru masak tadi tidak tidur satu malam. Ngapain dia? Dia tidak tidur satu malam, yaitu mengerjakan sholat sampai kakinya bengkak. Tidak tidur satu malam. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjabah doanya. Apa doa daripada juru masak tadi? Ya Allah, berikanlah seorang suami istri tadi keturunan. Ternyata Allah langsung menjawabnya. Di bulan berikutnya Allah langsung memberikan keturunan kepada dua pasang suami istri tadi yang bersedekah kepadanya. Begitulah dahsyat sedekah. Bisa karena sedekah kita bisa mempererat silaturahmi. Bisa karena sedekah kita akan bisa menolak bala. Tak usah takut dengan sedekah, harta kita akan habis. Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Selamat menanti berbuka puasa. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.